Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? It's nice to meet you again. Today we are going to discuss the simulation of English test. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi ujian bahasa Inggris ya. Yang mana kisi-kisi ujian ini sangat penting untuk dipelajari dan dipahami karena di dalam kisi-kisi ini terdapat trik atau cara untuk mengerjakan soal ujian bahasa Inggris. Jadi, kisi-kisi ujian bahasa Inggris ini tidak akan jauh berbeda ya dengan soal bahasa Inggris yang kemungkinan akan muncul nanti. Oleh karena itu, kisi-kisi ini sangat penting ya untuk dipelajari supaya nanti kita akan menjadi mudah dalam mengerjakan soal ujian bahasa Inggris. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan bersama-sama. Nah, yang pertama ada pembahasan tentang introduction ya. Introduction itu artinya perkenalan. Nah, kita dulu sudah belajar ya tentang introduction ini. Nah, di sini ada percakapan singkat antara A dan B. Nah, di sini A bertanya ya, bertanya, "Hello, what is your name?" Nah, ini berarti menanyakan nama ya. "Hello, what is your name?" Halo, siapa namamu? Nah, ini kan name itu nama ya, berarti menanyakan nama. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, berarti kita harus menjawab apa? Nah, di sini ada pilihan yang A, my name is John. Artinya, nama saya adalah John. Yang B, I am fine, thank you. Saya baik-baik saja, terima kasih. Yang C, good morning, selamat pagi. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah yang A ya, yaitu my name is John. Nama saya adalah John. Karena pertanyaannya adalah menanyakan tentang nama ya. Jadi kita jawab lagi dengan nama. Nah, gitu ya. Oke, next. Oke, masih tentang introduction ya. Nah, di sini ada contoh soal seperti ini. What does the picture say? Nah, ini menanyakan tentang gambar ya. Gambar apakah ini ya, atau apa yang diceritakan gambar ini. Nah, kita lihat ini ada di gambar ini ada seorang anak perempuan yang mengacungkan tangan ya. Nah, berarti dia sedang mengacungkan tangan. Berarti apa bahasa Inggrisnya? Nah, kita lihat di jawaban ini. Yang A ada be quiet. Nah, be quiet ini berarti artinya diam ya, diamlah. Nah, diamlah. Kalau yang B, raise your hand. Nah, acungkan tanganmu. Nah, kalau yang C, stand in line. Nah, berbarislah. Nah, berarti untuk gambar ini jawaban yang tepat adalah yang B ya, yaitu raise your hand. Nah, acungkan tanganmu. Jadi sesuai dengan gambar ini. Nah, ini ada di tentang ini ya, introduction, di pelajaran tentang introduction. Ungkapan-ungkapan seperti ini ya, ungkapan suruhan artinya. Oke, next. Nah, kemudian ada shapes, yaitu nama-nama bentuk ya. Nah, di sini ada beberapa kosakata tentang bentuk, tentang nama-nama bentuk yang harus dihafal ya. Nah, diantaranya ada circle yang artinya lingkaran, ada square yang artinya persegi, ada rectangle yang artinya persegi panjang, ada oval, lonjong, heart, hati, dan triangle ya yang artinya segitiga. Nah, di sini di pertanyaan ini menanyakan bentuk ya. What shape is this? Nah, bentuk apakah ini? Nah, kita lihat ini bentuk lingkaran ya, lingkaran. Nah, kita lihat lingkaran itu bahasa Inggrisnya apa? Nah, kita cari di sini. Nah, lingkaran itu ini ya. Nah, berarti lingkaran itu bahasa Inggrisnya adalah circle. Nah, circle. Nah, kita pilih circle di jawaban ini ya, di jawabannya. Nah, berarti kita pilih jawaban yang A. Karena jawabannya adalah circle ya. Lingkaran itu artinya
atau bahasa Inggrisnya adalah circle. Jadi kita pilih yang A. Oke, next. Oke, yang kemudian ada greeting ya. Nah, greeting itu sapaan. Kita juga sudah belajar tentang ini ya. Nah, di sini ada percakapan singkat antara Rio dan Roy. Nah, di sini Rio menyapa, "Good afternoon, Roy," katanya. "Selamat siang, Roy." Nah, jikalau ada seseorang yang menyapa dengan good afternoon, nah maka kita harus jawab dengan good afternoon lagi ya. Nah, good afternoon. Nah, jawab lagi good afternoon. Kalau good morning, jawab good morning lagi. Kalau good evening, jawab good evening lagi. Nah, berarti kita pilih yang good afternoon lagi ya. Nah, kita pilih berarti jawaban yang B ya, yaitu good afternoon, selamat siang, karena menyapanya good afternoon. Jadi kita jawab dengan good afternoon lagi. Kalau good morning, selamat pagi ya. Good evening, selamat malam. Oke, next. Oke, masih tentang greeting ya. Nah, di sini ada percakapan singkat antara Tono dan Tony. Nah, di sini Tono menyapa ya. "Hello Tony," katanya. "Halo Tony." Kemudian kata Tony, "Hello Tono." Nah, Tono menyapa lagi, "How are you?" Nah, how are you itu artinya apa kabar ya, atau bagaimana kabarmu. Nah, di sini menanyakan tentang kabar ya. Nah, jadi kalau ada yang menanyakan tentang kabar atau bahasa Inggrisnya how are you, nah maka kita jawab dengan baik-baik saja. Nah, berarti bahasa Inggrisnya apa? Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada pilihan A, I'm Tony ya, berarti yang artinya saya Tony. Kemudian yang B, stand up. Nah, berarti artinya berdiri. Kemudian yang C, I'm fine, thank you. Nah, yang artinya saya baik-baik saja, terima kasih. Nah, berarti jawaban yang sesuai dengan pertanyaan ini adalah yang C ya, I'm fine, thank you. Saya baik-baik saja. Nah, jadi kalau ada yang bertanya how are you, kita jawab dengan I'm fine, thank you ya. Nah, itu. Oke, next. Nah, masih tentang introduction ya, introduction lagi. Nah, ini ada percakapan singkat antara Ujang dan Stefani. Nah, di sini Ujang memperkenalkan diri ya. Nah, kata Ujang, "Hello, I'm Ujang." Nah, halo, saya Ujang. Kemudian kata Stefani, "Hai Ujang, I'm Stefani." Nah, hai Ujang, saya Stefani. Nah, kemudian Ujang memperkenalkan diri lagi, atau ini ya, menyapa atau mengemukakan ini ungkapan seperti nice to meet you. Nah, berarti yang artinya senang bertemu denganmu. Nah, kalau ada ungkapan atau ini ya, perkenalan yang menanyakan atau mengungkapkan nice to meet you, berarti kita jawab lagi dengan nice to meet you too ya. Nah, ini berarti kita pilih jawaban yang B ya. Nah, yang B kita tinggal tambahkan too ya. Too berarti itu juga ya artinya. Berarti nice to meet you too artinya senang juga bertemu denganmu ya. Nah, gitu. Jadi kita pilih yang B ya. Yang sama jawabannya. Oke, next. Nah, kemudian, di sini kita akan membahas tentang borrow something yang artinya meminjam sesuatu. Nah, di sini kita akan membahas tentang cara meminjam sesuatu ya. Nah, di sini ada percakapan singkat antara Yana dan Siti. Nah, kata Yana, "Siti, may I borrow your pencil?" Nah, kemudian kata Siti, "Sure, here you are." Tentu, ini dia. Nah, kemudian kata Yana, "Thank you." Nah, artinya terima kasih ya. Nah, bagaimana menjawab ungkapan terima kasih? Nah, kita lihat di sini ya. Nah, yang A ada pilihan don't worry, yang artinya jangan khawatir. Kemudian ada pilihan B, you're welcome, yang artinya sama-sama ya. Yang C
ada jawaban I'm fine, thank you, yang artinya saya baik-baik saja, terima kasih. Nah, jadi jawaban yang sesuai untuk pertanyaan thank you atau ungkapan thank you yaitu adalah yang B ya, yaitu you're welcome, yang artinya sama-sama. Nah, gitu ya. Yang ini jawabannya you're welcome itu artinya sama-sama. Oke, next. Nah, masih tentang borrow something ya, meminjam sesuatu. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang harus dihafal ya. Nah, diantaranya ada book yang artinya buku, kemudian ada ballpoint yang artinya pulpen. Nah, kemudian ada pencil case yang artinya wadah pensil, kemudian ada bag yang artinya tas, kemudian ada marker yang artinya spidol dan rubber penghapus, kemudian ruler yang artinya penggaris. Nah, di sini ada contoh soal seperti ini ya. What picture is this? Nah, di sini menanyakan gambar apakah ini? Nah, ini di sini gak ada gambar ini ya. Ada gambar pensil ya. Nah, kita lihat pensil bahasa Inggrisnya apa. Nah, pensil. Nah, di sini pensil di sini ya, berarti pencil case wadah pensil. Nah, berarti pensil itu bahasa Inggrisnya pencil ya, pencil. Nah, kita pilih jawaban yang C ya. Nah, yang C. Jadi bahasa Inggrisnya pensil itu adalah pencil ya. Nah, jadi hampir sama ya penulisannya. Cuman beda satu huruf antara C dan S. Oke, next. Nah, kemudian kita akan membahas tentang part of body, yaitu anggota tubuh. Nah, di sini juga ada beberapa kosakata yang harus dihafal ya. Di antaranya ada eyes yang artinya mata, ada ear yang artinya telinga, ada nose yang artinya hidung, kemudian ada hair yang artinya rambut, kemudian ada hands yang artinya tangan, ada feet kaki, ada face wajah, dan teeth gigi. Nah, di sini ada contoh soal seperti ini. What picture is this? Nah, masih menanyakan gambar ya. Gambar apakah ini? Nah, kita lihat ini adalah gambar tangan ya. Nah, gambar tangan. Nah, kita lihat tangan bahasa Inggrisnya apa? Nah, kita lihat di sini di kosakata. Nah, tangan itu bahasa Inggrisnya adalah hands ya. Nah, kita cari jawaban yang tulisannya hands ya, yang bacaannya hands. Nah, berarti kita pilih yang ini ya, yang C, yang jawabannya hand. Karena hand ini artinya tangan ya, karena ini gambar tangan, jadi kita pilih yang C, yang artinya hand. Nah, jadi kita nanti pilih ya, kita hafal ya kosakata tentang part of body yang ada mata, telinga, hidung, dan sebagainya. Oke, next. Nah, masih tentang part of body ya. Nah, di sini ada contoh soal masih tentang menanyakan gambar ya. What picture is this? Nah, gambar apakah ini? Nah, di sini ada gambar seseorang sedang mencuci kaki ya. Nah, kita sudah belajar ya waktu itu tentang part of body, ada mencuci kaki, mencuci tangan ya, mencuci wajah. Nah, kita lihat ya, mencuci kaki apa bahasa Inggrisnya. Nah, kita ini aja, lihat aja, atau kita hafalin aja ya kosakata tentang part of body tadi. Nah, kaki apa bahasa Inggrisnya? Nah, kaki itu bahasa Inggrisnya adalah feet. Nah, feet ya, atau foot. Nah, kita cari yang ada jawabannya feet. Nah, kita pilih yang jawabannya ini ya, berarti wash feet. Nah, dia sedang mencuci kaki ya. Wash itu artinya mencuci. Nah, feet itu kaki, jadi mencuci kaki. Wash feet itu mencuci kaki ya. Nah, kita pilih jawaban yang ini, yang B. Oke, next. Oke, kemudian kita akan membahas food and drink ya, makanan dan minuman. Nah, di sini juga ada beberapa kosakata yang harus dihafal. Di antaranya ada chicken, ayam, milk, susu, vegetable, sayuran, water, air, rice, nasi, noodle, mie, ice cream, es krim, jus, dan tea ya, teh. Nah, di sini ada contoh soal yang menanyakan tentang gambar ya, masih tentang gambar. What picture is this? Nah, kita lihat di sini ada gambar nasi ya. Nah, kita
lihat nasi itu bahasa Inggrisnya apa. Nah, kita cari. Nah, di sini ada kata nasi ya. Nasi bahasa Inggrisnya adalah rice. Nah, jadi kita pilih yang jawabannya rice ya. Mana? Nah, di sini ada kata rice, yaitu jawaban yang A ya. Nah, jadi kita pilih jawaban yang ini ya, yang A. Karena nasi bahasa Inggrisnya adalah rice, maka kita pilih rice ya, yang A ini. Oke, next. Oke, jadi itu tadi ya pembahasan tentang kisi-kisi bahasa Inggris untuk ujian ya, untuk ujian kelas 2 SD. Nah, jadi kisi-kisi ini harus dipelajari ya dan dipahami supaya nanti kita akan menjadi mudah untuk mengerjakan soal ujian bahasa Inggris. Nah, kalau ada yang belum mengerti bisa ditonton lagi atau ditanyakan ya melalui kolom komentar. Baiklah, cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.